Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau ACMA Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekutif untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sintaks tersebut. Bagian sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, kita dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat oleh Node.js, masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ACMA Script 6 atau sering disingkat JS6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan ACMA Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ACMA International. Dalam ACMA Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru, seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi interpelasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewaris kelas, dan lain-lain. Di seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar ACMA Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal RPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js, misalkan hello.js, server.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, kita juga dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Kita juga dapat menggunakan aplikasi IDE, Integrated Development and Environment, untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Bracket, dan lain-lain. Untuk membuat programnya, Word di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tuliskan kode berikut. Sekarang kita masuk ke Visual Studio Code. Kita buat file baru. hello.js. Enter. Oke, di sini kita ketik console.log. Hello world. Oke. Setelah itu kita jalankan, kita Ctrl S terlebih dahulu. Kita ke terminal. Oke, sekarang kita ketik perintah node spasi nama file .js. Kita enter. Oke, akan terbaca hello world muncul seperti ini. Dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Dapat dilihat di layar. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML dalam web browser. Seperti dokumen.write hello world digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Sekarang kita akan hilangkan tanda titik koma, kemudian saya akan coba jalankan.
Saya akan hilangkan tanda titik koma. Setelah itu saya Ctrl S. Kita menggunakan anak panah atas. Setelah itu kita enter. Oke, dia tetap terbaca Hello World. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode, misalnya sebagai berikut. Kita akan ketikkan titik koma console.log. Oke, setelah itu kita jalankan. Oke, akan terbaca Hello World, selamat datang di Stikom Ielindo Kupang. Pada kode di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dengan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Oke, sekarang kita coba ketikkan. Sama dengan 2 titik koma if tanda kurung enter konsol ya. Perintah 1 titik koma enter console.log perintah 2. Oke, seperti ini. Oke, untuk bagian ini kita jadikan komentar dulu supaya tidak terbaca. Kita ketik garis miring 2 kali. Oke, kita menonaktifkan atau menjadikan dia sebagai komentar. Sekarang saya Ctrl S, saya jalankan. .js. Oke, dia akan terbaca perintah 1 dan perintah 2. Pada kode di layar, perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapiti oleh blok program, yaitu tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jadi kondisi salah, dua perintah tersebut akan diabaikan. Contoh, misalkan di bagian variabel di A ini saya ganti dengan 9. Oke, saya Ctrl S. Kita enter.
Oke, di sini dia tidak terbaca. Ketik kembali, menggantikan kembali di sini dua. Oke, di sini Ctrl S. Bentar. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya, kehadiran komentar di dalam kode yang akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Kita dapat lihat di layar kalau kita menggunakan tanda double slash ini, maka perintah ini tidak dieksekusi. Jika kita tambahkan komentar dengan di depan strip ini dengan garis miring 2 kali, maka akan menjadi komentar. Kalau komentar lebih dari satu baris, kita gunakan tanda slash bintang. Contohnya di sini saya ketikkan slash tambah. Oke, di sini saya menambahkan slash dan bintang di semuanya dinonaktifkan atau menjadi komentar. Sekarang saya coba akhiri di var a sama dengan 2. Oke, sini saya ketik bintang. Oke, dan yang dinonaktifkan sampai di sini saja. Oke, komentarnya biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu. Misalnya kita buat di seperti ini, kita buat kita hapus terlebih dahulu. Kita buat di sini, kita ketik contoh komentar 1. Kita juga bisa membuatnya di sini atau mengetiknya di sini menjadi komentar 2. Contoh. Oke, seperti ini. Berikutnya adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi data tersebut. Selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer dalam JavaScript. Variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci JavaScript. JavaScript menggunakan bahasa pemrograman yang tidak datanya dinamis, dan demikian pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dan nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Nama variabel. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Contoh, pada kode di atas kita dapat mendeklarasikan variabel dengan nama A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Seperti ini. Oke, setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A.
Menggunakan operator penugasan seperti berikut. Operator penugasan A sama dengan 9. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Deklarasi beberapa variabel, var A, var B, var C, atau sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat video tersebut dideklarasikan. Deklarasi inisialisasi ini var A sama dengan 9 atau var A sama dengan 9, B sama dengan 10, dan C sama dengan 11. Berikut contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci layar. Kita masuk ke visual, kita buat filenya, tambahkan, kita buat filenya var.js, enter. Kemudian kita ketikkan script berikut. Var global var sama dengan 100 titik koma function f enter var lokal var sama dengan 200 titik koma enter, konsum memanggil variabel dalam fungsi koma enter lagi konsum global var tambah var enter konsum tab log lokal tambah titik koma
Oke, perhatikan script yang di layar sini. Kita menginisialisasi variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi yang bernama function f buka kurung tutup kurung. Di dalam fungsi f ini kita menginisialisasi lokal variabel dengan nilai 200. Setelah itu kita akan memanggil untuk mencetak layar, memanggil variabel dalam fungsi yaitu global variabel yang ada di luar fungsi dan lokal variabel yang ada di dalam fungsi. Kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan script yang string dengan yang variabel. Untuk memanggil fungsi, kita tinggal mengetikkan perintah f buka kurung tutup kurung. Setelah itu kita Ctrl S. Sekarang kita akan coba menjalankannya. Saya Ctrl S dulu. Setelah itu ketik node spasi nama file var.js. Setelah itu kita tekan enter. Oke. Di sini dia sudah terbaca memanggil variabel di dalam fungsi global var dengan nilai 100 dan local var dengan nilai 200. Di sini kita jalankan, dia menampilkan hasil memanggil variabel dalam fungsi global var, nilainya 100. Global berarti dia bisa memanggil value variabel yang ada di luar fungsi dan local var. Oke, sekarang kita akan mempraktikkan cara memanggil variabel di luar fungsi. Oke, di sini kita titik di sini, titik koma. Setelah itu kita enter, kita ketik console.log memanggil variabel di luar fungsi. Nah, kita ketik console.log, kita ketik Oke, di sini tidak ada notif yang berwarna merah. Sekarang kita coba jalankan refresh. Kita pakai anak panah atas supaya
Setelah itu kita enter. Sekarang kita akan matikan yang ini. Kita jadikan sebagai komentar. Kita Ctrl S. Oke, setelah itu dan kita jalankan. Oke. Pada kode di atas, kita menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan lokal var. Variabel global var dapat dikenal di luar maupun di dalam fungsi, karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan lokal var hanya akan dikenal di dalam fungsi saja. Berikut ini adalah contoh penggunaan variabel. Sekarang kita akan membuat file baru. Kita simpan dulu. Sini kita beri nama file var1.js. Kita enter. Setelah itu kita akan inisialisasi variabel-variabelnya juga. Kita akan ketikkan sebagai berikut. Perhatikan skrip di layar. Di sini kita menginisialisasi variabel A sama dengan 100, B sama dengan 200, dan mendeklarasikan C merupakan sebuah variabel. Kemudian nilai C sama dengan hasil penjumlahan dari value variabel A ditambah B. Jadi nilai C sekarang berjumlah 300. Selanjutnya kita menampilkan ke layar di mana nilai variabel A digabung dengan string tambah variabel B digabung dengan string sama dengan menghasilkan value dari variabel C, sehingga saat dijalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Saya Ctrl S. Kemudian spasi var2.js. Itu enter. Sekarang hasilnya adalah 300. Kita akan mempelajari kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur yang ditambahkan pada ACMA script 6 dan dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var, penulisannya LED nama variabel, LED nama variabel 1, nama variabel 2, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda titik koma.
Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci let seperti let nama variabel sama dengan nilai awal titik koma, let nama variabel sama dengan nilai awal 1, nilai awal 2, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk memahami cara kerja dari kata var dan let, kita akan perhatikan kode berikut. Sekarang kita masuk ke Visual Studio Code. Kita buat filenya var2.js. Enter. Kemudian kita akan ketikkan kode berikut. Setelah itu kita Ctrl S untuk menyimpan. Oke, dan kita jalankan. Oke, akan muncul seperti ini. Nilai 1 sama dengan 0. Ini seharusnya nilai I. Oke, kita coba simpan. Ctrl S. Oke, nilai I sama dengan 0, nilai I 1, nilai I 2. Di luar blok perulangan adalah nilai I sama dengan 3. Perhatikan script di layar pada blok perulangan di atas. Variabel I dideklarasikan menggunakan kata kunci var bagian ini. I sama dengan 0, titik koma I lebih kecil dari 3, titik koma I plus plus. Kata kunci var memperbolehkan variabel I untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka kita dapat mengganti kata kunci var di atas dengan kata kunci let. Oke, sekarang kita ganti dengan let. Oke. Setelah itu kita Ctrl S. Kita jalankan. Enter. Hal ini menghasilkan di luar blok pengulangan nilai I sama dengan 3. Kalau kita ganti di sini var dengan let, kemudian kita jalankan, maka hanya menampilkan nilai I sama dengan 0, nilai I sama dengan 2, nilai I sama dengan 3. Oke, sekarang console log luar perulangan. Perhatikan script yang ada di layar. Pada blok perulangan di atas, variabel I dideklarasikan menggunakan kata kunci var bagian ini. Sementara untuk nilai yang terakhir, nilai I yang ada di luar blok perulangan, dia tidak akan menampilkan sehingga muncul pesan error seperti ini.
Sementara untuk nilai yang terakhir, nilai I yang ada di luar blok ulangan, dia tidak akan menampilkan sehingga muncul error seperti ini. Dengan mendeklarasikan variabel I menggunakan kata kunci let, maka variabel tersebut tidak dikenal di luar blok pengulangan. Oke, selanjutnya kita akan belajar membuat variabel tanpa kata kunci JavaScript, juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal, contoh A sama dengan 100, B sama dengan 200. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan variabel dengan nilai awal tertentu. Sekarang saya tutup dulu ini, tambahkan terminal baru. Sekarang saya akan membuat file baru, var3.js. Ketikkan perintah for I sama dengan 0, I lebih kecil dari 3, koma, I plus plus. Oke, kita ketik console.log nilai I Oke, kita Ctrl S. Setelah itu kita jalankan. Mode spasi var3.js, enter. Oke, akan muncul seperti ini. Meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan karena untuk beberapa JavaScript runtime tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Kita akan pelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const, nama konstanta sama dengan nilai. Contoh const P sama dengan 3,141592653589793 Berbeda dengan variabel nilai konstanta, tidak dapat diubah sama seperti let. Kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut. Const
tutup dulu. Kita buat filenya. const.js. Enter.
Oke, setelah itu kita Ctrl S, kita ketik perintahnya, .js. Oke, hasilnya seperti ini. Luas lingkaran sama dengan 78,539816339744483. Setelah terus keliling lingkarannya 31,41592353589793. Di sini kita deklarasikan konstanta Pi sama dengan 3,141. Sekian, radiusnya 5,0. Luas dan keliling kita mendeklarasikan variabel luas dan keliling var luas keliling, menghitung luas lingkaran, luas pi kali radius, menghitung keliling lingkaran, keliling sama dengan 2 kali pi kali radius. Oke. Selanjutnya, kita akan membaca data dari keyboard. Selanjutnya, kita membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js, kita dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul tersebut. Perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Kita masuk ke Visual Studio Code. Kita ketikkan perintah npm install Sekarang kita akan membuat filenya dulu. Kita buat file. line.js.
Sekarang kita Ctrl S, kita coba jalankan. Oke. Sini ditanya, saya lupa tanda. Oke, sekarang saya coba Ctrl S. Hai Karis, senang bisa berkenalan dengan Anda. Sekarang saya coba jalankan ulang. Oke. Hai Karis, senang bisa berkenalan. Seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya contoh lain penggunaan modul readline. Kita tutup dulu terminalnya. Oke. Setelah itu kita buat file baru. Ketik readline 1.js. Oke, kemudian kita ketikkan script berikut var readline sama dengan require Oke. Sekarang kita
Oke, consider log ada tambah. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita ketik mode spasi .1.js. Oke, masukkan nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 3, maka hasilnya seperti ini. Maaf, tadi ada terjadi kesalahan. Seharusnya tadi di sini ada tanda kali, bukan sama dengan maaf, bintang. Sekarang saya coba S dan jalankan ulang. Ini A2. Oke, hasilnya seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan mode read line sync selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dikonversi secara manual menggunakan fungsi parseInt atau parsefloat. Perhatikan script berikut. Oke, sekarang kita tutup dulu terminal dan filenya. Kita tambahkan file baru, yaitu readline2.js. Oke, sekarang kita akan ketikkan scriptnya.
console.
Oke, setelah kita ketik skripnya, kita jalankan di terminal. Kita Ctrl S, kita ketik pd spasi deadline 2.js. Masukkan bilang buatnya, contoh 24 124,45. Oke, hasilnya seperti ini. Sekian tutorial saya. Terima kasih.